nutup aurat apa enggak nomor 26. Benar itu? Benar. Sehingga Rasulullah ingatkan itu, dua golongan manusia besok di akhirat jangankan surga, baunya saja enggak dapat. Baunya enggak dapat, apalagi surganya. Dulu Aceh melahirkan Cut Nyadin, kemudian Aceh melahirkan Cut Keke, Cut Tari, Cut Meme. Kok tahu? Ya tahu, gua kan nonton juga. Selingi tadi dengan demo menentang kedatangan Miyabi dan Miss Indonesia. Kita seling dulu nih Bu nih. Miyabi, kenal Miyabi? Di mana kenalannya lo? Coba bapak-bapaknya bagi. Bapak Amerika Kanada, ibu Jepang. Tuh asbabun nuzulnya. Pak Kiai tahu. Tanya usil lah ya. Diam aja dengerin. Profesinya artis, cuma spesialis membintangi film-film Parno. Jadi udah jadi opini bahwa Miyabi identik dengan pornografi. Kalau kedatangannya ke Indonesia katanya untuk melakukan syuting film dan sebagian teman-teman menolak, wajar aja. Ini dalam rangka filter supaya masyarakat bangsa kita ini harus punya filter, sebab sering terjadi pergeseran nilai. Lalu putri Indonesia asal Aceh ini akan ditulis jadi Miss Universe, ratu pemilihan ratu dunia. Kalau sudah Miss Universe, ya sudah pasti bikini-bikinian kan. Sini aja udah buka jilbab. Opini Mekah sebagai kota serambi Mekah itu bisa ternoda. Kita bukan anti kesenian, kita cinta seni, kita suka seni, tapi kita anti pornografi. Itu doang urusannya. Bu. Makanya seni bukan untuk seni, seni untuk iman. Akhlak kepada Allah itu tadi. Sekarang jujur aja, anak-anak perempuan kita kalau bicara pakaian yang diuber kan trendy, yang diuber merek, yang diuber harga, yang diuber model. Nutup aurat apa enggak nomor 26. Benar itu? Benar. Sehingga Rasulullah ingatkan itu, dua golongan manusia besok di akhirat jangankan surga, baunya saja enggak dapat. Baunya enggak dapat, apalagi surganya. Siapa? Salah satunya nisaun, perempuan. Perempuan yang bagaimana? Nisaun kasiyat ariyat mailat mumilat ru'usuhunna ka'asnibatil bukhtil mailat. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Itu tadi yang diuber model, yang diuber trendy, yang diuber merek, aurat kemana-mana. Kan berpakaian tapi telanjang namanya. Kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Mailat, dia cenderung kepada mode yang seperti itu. Mumilat, menarik perhatian orang banyak, terkenal,
Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Kepalanya ditata kayak punggung onta. Tuh rambut model apa tahu kayak punggung onta. Udah ribet kita ngelihatnya. Jadi Bapak Ibu, kita bukan anti kesenian. Kita bangsa yang berbudaya tinggi. Kita anti pornografi. Jelas ini? Kita tidak akan relakan anak-anak kita jadi korban opini. Dulu Aceh melahirkan Cut Nyadin. Kemudian Aceh melahirkan Cut Keke, Cut Tari, Cut Meme. Kok tahu? Ya tahu, gua kan nonton juga. Dulu Sumatera Barat melahirkan Hamka, belakangan Hamka Yandu, koruptor. Terjadi pergeseran nilai yang kita tidak ingin itu. Karena itu kembali kepada menjaga nilai-nilai akhlak. Kemajuan harus menghadapi dunia global. Kita tidak bisa menghindari dunia global, tapi kita bisa bikin filter. Sekali lagi, kita tidak mungkin menghindari dunia global, tapi kita harus punya filter terhadap dunia yang mengglobal ini. Kalau enggak, kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa. Kita akan kehilangan nilai-nilai budaya bangsa kita yang luhur dan terpuji. Kita akan telan semua yang datang mentah-mentah tanpa berpikir dan menyadari akibatnya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, oleh karenanya saya mau balikan kepada Rabi'ah Adawiyah tadi. Orang kalau akhlaknya kepada Allah bagus, insya Allah yang lain beres. Tapi kalau akhlak kepada Allah rusak, insya Allah yang lain rusak. Ini muaranya. Akhlak kepada Allah itu biangnya. Nah, sekarang ini kan sering saya bilang suasana bias sekarang ini. Rancu, akibat apa? Pembalikan, penjungkiran opini. Yang ngomong kayak saya begini, fanatik, kolot, kuno. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terjadi penjungkiran nilai. Akibatnya apa? Kita kehilangan lagi-lagi, kita kehilangan filter. Yo, zaman kita sekarang Pak nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Teman saya pulang ceramah pakai baju gamis, turun dari mobil anak-anak pada kabur. Oh, ada pemburu hantu. Pemburu hantu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terjadi proses pergeseran nilai yang kalau kita tidak punya filter, kita akan mudah larut, kita akan mudah hanyut. Arus ini deras, jangan hanyut. Dan karenanya harus punya, supaya nggak hanyut, Bu, kalau lagi banjir supaya nggak hanyut harus apa? Harus punya pegangan. Harus punya pegangan. Nah, musim banjir nih orang masing-masing nyari pegangan. Orang kalau sedang hanyut, rumput juga dia pegang. Dia tahu rumput nggak kuat nahan badannya, cuman emang lagi hanyut, sekenanya dipegang. Lihat zaman kita nih, yang megang dukun, yang megang orang pinter, yang pegang paranormal. Masing-masing lagi pada nyari pegangan. Pegangan kita iman, pegangan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemerdekaan yang paling pribadi, kemerdekaan yang paling hakiki, kedamaian batin, ketenangan jiwa. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa TV, kita akan lanjutkan